Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra'u Yasin ala mautakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahul karim wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihad. Fanas'alallahu ta'ala an yahdiyana wa iyyakum ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami hormati para tamu undangan takziah pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bacakan, kita kirimkan doa-doa sampai dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kami hormati sahibul bait, sahibul musibah, Bapak Suryanto yang malam ini mengundang kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran, ketabahan pada keluarga yang ditinggalkan oleh saudara, oleh mayit. Amin Allahumma amin. Segala puja dan puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi ula, yang telah memberikan kenikmatan keimanan, kenikmatan dan ketakwaan, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat menghadiri acara pada malam hari ini. Tak lupa juga marilah kita bersalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum masuk ke pembahasan tausiah pada malam hari ini, mari kita bertahlil agar kiranya memantapkan jiwa dan hati kita. Mari sama-sama ikutin Pak ya. La ilaha illallah. Ayo ikutin bapak, ibu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang di akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dakhala al-jannah, masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi perbanyaklah membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jangan kalimat-kalimat yang lain. Ada sekarang ini apapun yang viral di Facebook, di Instagram, diikuti. Lagi viral sikok bagi dua. Nah, tahu Pak ya? Jadi itu yang dibilang sikok bagi dua. Apalah untungnya kita membaca itu? Tidak ada. Kadang-kadang kita ini lebih suka menjerumuskan diri kita ke lubang kehinaan, ke lubang kenistaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak pergi ke kebun, lalu bapak-bapak
menyemprotkan ke tanaman, yang disemprotkan itu racun apa pupuk? Pupuk kan? Itu pupuk untuk tanaman tapi racun untuk manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka kita apabila kata Allah, kamu membaca kalimat thayyibah yang baik, jangan kamu membaca kalimat-kalimat yang buruk. Allah, Rasulullah telah mengajarkan kita membaca kalimat-kalimat yang baik. Seperti apa? Kalimat tahlil itu baik. Kalau kita membaca itu, mendawamkan itu, lalu akhir hayat kita adalah membaca la ilaha illallah, Allah jamin kita akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya bukan mau membahas tentang sikok bagido. Pasti bukan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa yang dimaksud takziah itu apa? Yang kita lakukan ini apa yang dimaksud dengan takziah itu? Dijelaskan dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karangan Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau menyebutkan ada 4 poin tentang takziah itu. Ada berapa, Pak? 4 poin. Nah, ini yang harus diingat nanti, dibawa pulang ilmu yang datang, yang didapat dari majelis malam hari ini, dibawa pulang, diamalkan dalam kehidupan kita. Ini yang diingat. Nah, nanti diingat. Jangan yang diingat tadi itu ada di majelis apa? Oh, tadi itu ada kue bolu, kue lapis. Yang diingat itu enggak. Tapi yang diingat adalah ilmu yang disampaikan pada majelis yang mulia ini. Ada 4 poin yang kiranya kita bisa bawa pulang. Yang pertama, manfaat dari takziah adalah tasliyatu ahlul mayyit. Tasliyatu ahlul mayyit maknanya apa? Yaitu kita menghibur kepada keluarga yang ditinggalkan oleh mayit. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang ditinggalkan, orang yang dicintainya, dia akan merasakan kesedihan. Betul, Pak ya? Betul. Seorang bapak ditinggalkan anaknya meninggal dunia, bapak akan merasakan kesedihan. Betul. Lihat Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, kehilangan anak tercintanya, meninggal dunia, sedih berhari-hari, berbulan-bulan. Mengapa? Ditinggalkan oleh anaknya, sedih. Begitu juga anak ditinggalkan bapaknya, sedih, menjadi yatim. Ditinggalkan ibunya, sedih, menjadi piatu. Seorang adik ditinggalkan oleh kakak tercintanya, mbak tercintanya, sedih. Seorang istri ditinggalkan oleh suaminya, menjadi janda, sedih. Begitu juga seorang suami ditinggalkan istrinya. Suami ditinggal istrinya, sedih nggak ya, Pak? Ragu-ragu nih bapak-bapak ini. Ada yang sedih, ada yang enggak kayaknya. Sedihnya cuma 3 hari, habis itu wah, cari lagi yang baru. Siogianya kita itu kalau ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, pasti akan merasakan sedih dalam hati. Makanya itu perlu dihibur agar hatinya tetap tenang, agar jiwanya tidak melayang. Rasulullah SAW pun pernah ditinggalkan anak tercintanya yang bernama Ibrahim. Nabi Muhammad punya anak namanya Ibrahim, meninggal dunia Ibrahim. Nabi Muhammad sedih sampai-sampai Nabi Muhammad meneteskan air mata. Ya Rasulullah, kata sahabat melihat Nabi Muhammad bersedih, sampai pun engkau seorang Nabi pun bersedih atas ditinggalnya anakmu. Rasulullah bersabda, wa innal aina la tadma wal qalba la yahzan. Sesungguhnya air mata ini berlinangan, air mata karena sedih, dan hati ini pun bersedih. Wa inna ala firakika ya Ibrahim la mahzunun. Dan sesungguhnya atas perpisahan ini denganmu Ibrahim, sungguh sangat menyedihkan hatiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Rasulullah, wala naqulu illa ma yurdi rabbina, dan kami tidak akan mengatakan sesuatu
kecuali yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Allah mengajarkan kita, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabahum walladzina idza, apabila mereka ditimpa musibah, qalu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Jadi kata Nabi Muhammad, kami tidak berkata apapun kecuali yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu adalah milik Allah dan segala sesuatu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Bukan meratapi sampai merobek-robek pakaian, sampai merobek-robek semuanya. Ini dilarang dalam Islam. Ada seperti itu, ada. Berkata-kata semua pokoknya gak jelas seperti itu. Tapi katakanlah yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah. Semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi hadirin sekalian, orang yang ditinggal oleh mayit sedih, membutuhkan hiburan, maka kita datang di sini ini untuk menghibur agar kiranya mereka tidak terlalu meratapi kesedihan itu. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Poin yang kedua adalah hamluhum ala sabr. Kita mengajak kepada yang ditinggalkan oleh mayit agar senantiasa bersabar atas ujian dan cobaan ini. Karena kematian itu kita tidak ada yang tahu, nggak ada kompromi, nggak ada bilang-bilang dahulu. Kalau waktunya sudah mati dia. Nggak dia lihat dulu, oh kasihan, anaknya masih kecil, nantilah 3 tahun yang akan datang baru kita cabut. Nggak ada kompromi yang seperti itu. Atau tanya dulu, malaikat tanya, udah siap belum mati ini sekarang? Nggak ada. Kecuali Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apakah engkau siap untuk dicabut nyawamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atau tetap di dunia bersama umatmu? Diberikan pilihan oleh malaikat. Kalau kita macam kita ini, Pak, nggak ada di sana cerita malaikat datang kasih pilihan, Pak mau mati sekarang apa nanti? Oh, nggak ada itu. Kata malaikat, kamu mati sekarang, mati. Lagi dibagan, Pak. Wow, nggak ada cerita. Walaupun dibagan sekalipun katanya mati, mati. Lagi mancing, mati. Itu viral di YouTube. Lagi ceramah khutbah Jumat, kan? Lagi khutbah Jumat belum selesai dia khutbahnya, dicabut nyawanya ketika khutbah. Jadi malaikat nggak nunggu. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Nggak nunggu sampai selesai. Belum selesai khutbahnya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang kita bisa lakukan kecuali apa? Kecuali bersabar atas musibah ini. Jadi kepada keluarga yang ditinggalkan mayit, marilah bersabar atas musibah yang ditimpakan ini. Semoga dengan kesabaran ini Allah ganjarkan pahala yang besar. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Maka harus sabar. Semuanya akan meninggal dunia. Maka ketika ada saudara kita yang meninggal, kekasih yang kita cintai meninggal, maka bersabarlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Itu poin yang kedua, yaitu kita mengajak dia untuk selalu bersabar atas musibah yang ditimpa. Yang ketiga, kata Syekh Wahbah Zuhaili adalah targhibuhum fi ridha 'alal qada. Kita memberikan motivasi dan dorongan agar ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini. Allah yang menggariskan ketentuan bahwasanya si fulan meninggal, maka dia akan meninggal. Siapa yang menggariskan? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memilih. Contoh ya Pak ya, contoh nih, biar paham.
Kita ini lahir di Indonesia atau lahir di sini di Tegal Arum ini, kita nggak pilih, nggak pesan gitu kan ya. Kalau bisa pesan, mungkin bapak-bapak yang di ujung sana ya, dia bakal pesan, saya bakal pesan lahir di Turki. Kenapa di Turki? Kalau saya lahir di Turki, pasti saya bentuk badannya tinggi, besar, gagah, putih, matanya biru, hidungnya lancip, mancung, ganteng. Pasti gitu ya. Tapi kita nggak bisa pilih ini, Pak. Ini Allah yang kasih. Kamu lahir di Tegal Arum, ya seperti itu. Ya, alhamdulillah masih hidup, Pak ya. Begitu juga takdir ini. Ini Allah Subhanahu wa taala. So Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan kematian itu. Kita tidak bisa memilihnya, maka harus ridho atas ketentuan dan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika ditinggal, kenapa dia itu kok naik kendaraan, seandainya dia tidak menaiki motor, nggak kebut-kebutan, nggak nabrak, akhirnya dia kecelakaan, akhirnya meninggal dunia, terus diratapi nggak ada sudahnya. Jangan seperti itu. Tetapi kita apa? Kita ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala semua yang bernapas, yang bernyawa, semuanya akan merasakan yang namanya maut, yaitu kematian. Apapun tingkatnya, jabatannya, profesinya, semuanya akan mati. Saya presiden, Pak, saya nggak bakal mati. Mati. Jokowi, Pak, mati. Mati. Saya DPR, Puan Maharani, Pak, mati. Mati. Oh, saya ini Pak Camat, mati. Mati. Saya ini Pak RT, apalagi Pak RT, presiden aja mati. Semuanya akan meninggal dunia. Oh, saya ini profesor, doktor, LC, MA, gelarnya tinggi, saya nggak bakal mati. Nggak ada, semuanya bakal mati, semuanya bakal meninggal dunia. Apabila telah datang ajal itu, fa idza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal menjemput kita, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Jam 9 kamu mati, 9 mati. Enggak jadi 9 lewat 5 atau 9 kurang 5, enggak. Kalau waktunya meninggal, maka akan meninggal dunia. Oleh karena itu, kita selalu memotivasi kepada ahli yang ditinggalkan oleh mayit untuk senantiasa ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini, agar tidak terlalu meratapi kesedihan-kesedihan sehingga membuat malah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, poin yang keempat adalah ad-du'a. Yang pertama kita tasliyat ahlil mayyit, kita menghibur kepada keluarga yang ditinggalkan mayit, sudah kita hibur. Hamluhum ala sabar, kita mengajak untuk bersabar. Yang ketiga, targhibuhum fi ridha 'alal qada, kita memotivasi untuk senantiasa ridha atas ketetapan Allah. Dan yang keempat adalah ad-du'a. Takziah kita di sini hadir bersama-sama untuk apa? Untuk mendoakan mayit. Maaf nih Pak, saya ini agak sakit sedikit, agak seret-seret nih. Lagi pilek, lagi radang, tadi baru periksa di kosasi. Jadi agak seret nih. Dimaklumin Pak ya. Pas saya tadi ke dokter kan, Bu dokter, saya ini harus sembuh nih. Nanti sore saya harus ke Padang Cermin. Jauh amat katanya. Mengapa ini? Saya mau ceramah Bu dokter. Coba gimana caranya saya harus sembuh Bu dokter bukannya? Urus saya. Suntik, nggak boleh disuntik katanya. Ya udah gimana caranya? Ya udah kamu minum aja, insya Allah sembuh katanya. Nah, kayak gitu. Akhirnya ya doakan Pak supaya sembuh, amin. Kembali lagi saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, poin yang keempat yaitu adalah doa. Kita semua datang di sini untuk mendoakan mayit yang bernama Ibu Nuraini binti Hasan dan Bapak Nur Rahman bin Hasan yang meninggal dunia tidak jauh. Ada yang 7 hari meninggal dunia, ada yang belum 40 hari meninggal dunia. Nah, kita datang di sini untuk mendoakan beliau ini. Dan doa kita semua di sini sampai kepada beliau. Sampai kepada beliau.
Apa buktinya? Mana dalilnya? Nah, sekarang kan banyak tuh. Wah, itu bid'ah, nggak ada dalilnya. Nah, itu banyak kayak gitu tuh. Sakitnya kita berbuat seperti ini tidak ada dalilnya, nggak ada hujahnya. Kita berbuat seperti ini, melaksanakan majelis seperti ini, semuanya berdasarkan dengan dalil, berdasarkan dengan kitab dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Syarh Sudur an Ahwalil Mauta wal Qubur dijelaskan bahwasanya mayit itu Rasulullah bersabda, al mayyitu syabihu wariqil mutagawwid. Mayat itu ketika dalam kubur dia bagaikan orang yang tenggelam minta tolong. Tolong selamatkan saya. Dia bagaikan orang yang tenggelam, kelelep kalau bahasa Jawanya kayak gitu kan. Lagi kelelep gitu kan, minta tolong. Bagaimana rasanya orang kelelep itu nggak bisa berenang minta tolong? Dia minta tolong bagaimana? Yang tadhiru da'watan. Mereka menunggu doa. Doa dari siapa, Pak? Doa min abihi, doa dari bapaknya. Mana bapakku, doanya ini kirim, selamatkan. Min ummihi, doa dari ibunya. Min akhihi, doa dari saudaranya. Min sadiqihi, doa dari temannya. Awsiqatihi, atau orang yang terpercaya. Maka kita datang, kita doakan kepada beliau yang meninggal dunia, karena kita juga bakal meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, kita bakal rindu kepada doa-doa orang yang hidup. Mana doa orang yang hidup di sekitarku? Tetanggaku dulu, dia itu best friend, bestie saya, kok gak mau doain katanya. Ini kakakku mana? Ini gak ada yang mau doain. Jadi kita datang di sini mendoakan mayit, dan doa ini sampai kepada mayit. Amin. Allahumma amin. Dan jangan malas-malas untuk berdoa, untuk mengaminkan ketika doa. Ini amin aja malas. Yuk kita aminkan. Kalau lagi doa, didoakan, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kau. Amin. Seperti itu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa mayit Ibu Nur Aini dan Bapak Nur Rahman. Amin. Amin. Diaminkan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lunasilah hutang-hutang kami. Oh, ini paling kencang ini, ketahuan paling hutangnya ini. Apalagi yang ketawa itu. Oh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian, ibundaku sekalian, ayahanda sekalian, doa kita ini sampai dan aminkan dengan penuh kesemangatan. Karena suatu saat pun kita merindukan doa-doa ini. Ketika kita meninggal dunia, kita merindukan doa-doa ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa sama-sama untuk beliau yang meninggal dunia. Dan insya Allah doa ini sampai ke kuburan sana. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takziah itu, kita datang ke takziah ini. Pertanyaannya, Ustadz, kalau takziah itu apa yang kita ucapkan? Misalkan ada keluarganya meninggal dunia, kan? Keluarganya itu kita bertakziah kepada keluarganya, apa yang kita ucapkan? Ulama mengajarkan agar mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Sabar ya atas musibah ini, semoga Allah menggantikannya dengan gantian yang lebih baik lagi. Apa bahasa Arabnya? Azamallahu ajrakum, semoga Allah membesarkan ajrakum, pahala dari pahalamu. Wa ghafara limayyitikum, dan semoga Allah mengampuni dari dosa-dosa mayit kamu. Wa razaqakumullahu as-sabra was-silwa, dan semoga Allah memberikan kesabaran kepadamu dan ketabahan untuk hatimu. Itu yang kita ucapkan kepada sahibul musibah, yang kena musibah ini. Ustaz, kalau yang kena musibah meninggal adalah orang kafir, apakah boleh takziah? Dalam 4 mazhab, mazhab jumhur, 3 mazhab membolehkan, kecuali 1 mazhab yaitu mazhab Imam Ahmad mengatakan tidak boleh. 3 mazhab mengatakan boleh kita bertakziah. Misalkan ada orang kafir, orang Kristen, orang Buddha gitu, meninggal dunia, kita takziah, boleh kita datang di sana. Cuman takziahnya pasti beda dengan takziah kepada orang Islam. Kalau dengan orang kafir cukup kita menghibur dengan sebatas perkara duniawi saja. Nggak boleh kalau kita bilang semoga kamu masuk surga, nggak boleh. Ini kan kafir. Tapi kalau orang Islam boleh. Kita bagaimana mengucapkannya?
Kita ucapkan saja semoga Allah menggantikan yang lebih baik untukmu. Semoga kamu diberikan kesabaran. Yang seperti ini kita hibur, boleh. Apalagi kepada orang muslim, itu sangat dianjurkan untuk bertakziah kepada orang muslim. Lalu faedah takziah kita ini datang nih bareng-bareng nih, apa faedah untuk kita? Satu, faedahnya adalah menjalin silaturahim. Ma min muslimaini yaltaqiyan wa yatasaffahan illa ghufira lahumā wa saqatat dhunubahuma kama saqatat awraqis syajar. Rasulullah bersabda, tidaklah orang mukmin dua bertemu lalu ia saling berjabat tangan salaman kecuali Allah mengampunkan dosa-dosa dari keduanya sampai mereka berpisah. Dosanya itu gugur seperti gugurnya apa namanya itu? Daun-daun dari pepohonan. Itu dosa kita berguguran. Lagi silaturahmi, salaman, itu dosa kita berguguran, Pak. Lalu apalagi manfaat daripada takziah yang kembali kepada kita? Rasulullah bersabda, ini ada penjelasannya dalam kitab Syarh Sudur an Ahwalil Mauta wal Kubur. Rasulullah menjelaskan manfaat takziah yang lainnya apa? Man azza akhahu bi musibatin kasahullahu yaumal qiyamati min hulalil karamah. Apa itu maksudnya? Siapa orang yang bertakziah kepada saudaranya, saudara yang meninggal, dia bertakziah kepada saudaranya, maka Allah akan memakaikan pakaian kehormatan untuknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti di yaumul kiamat akan dipakaikan pakaian kehormatan. Kenapa? Karena telah bertakziah kepada saudaranya yang meninggal dunia. Lalu apa lagi? Man azza musaban falahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang bertakziah kepada orang yang kena musibah meninggal dunia seperti ini, maka dia mendapatkan pahala sebesar orang yang kena musibah itu mendapatkan pahala. Kedua, keluarga siapa? Kasimin. Sulianto. Bapak Sulianto dan keluarga mendapatkan pahala karena kesabarannya menghadapi musibah ini, maka kita bertakziah kepada keluarga ini mendapatkan juga pahala. Jadi bapak-bapak semua yang hadir sekarang ini mendapatkan pahala sebagaimana beliau sahibul musibah mendapatkan pahala, bapak-bapak juga mendapatkan pahala. Apalagi yang ceramah, Pak. Apalagi yang ceramah mendapatkan pahala. Di samping pahala dia mendapatkan amplop juga itu. Enggak bercanda ya. Tapi kalau ada saya ambil, enggak saya tolak. Canda, Pak. Kita semua akan mendapatkan pahala sebagaimana sahibul musibah mendapatkan pahala. Kita semua yang hadir juga akan mendapatkan pahala sebesar yang sahibul musibah mendapatkan pahala. Masya Allah, tabarakallah. Ini jadi manfaat daripada takziah itu. Jangan kok baca Yasin bareng-bareng itu bid'ah, haram, masuk neraka. Gimana masuk neraka? Baca tahlil, baca Yasin, baca Quran masuk neraka. Gimana ini? Semua itu ada dalilnya. Ketika Rasulullah SAW melihat sahabatnya kumpul-kumpul begini, Pak, lagi kumpul-kumpul, Rasulullah bertanya, "Ma ajlasakum? Kenapa kalian ngumpul-ngumpul seperti ini, wahai sahabatku?" Sahabatnya yang lagi kumpul-kumpul jawab, "Jalasna linad'u Allah." Kami kumpul-kumpul seperti ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahmaduhu ala ma hadana. Dan memuji Allah atas apa yang Allah berikan hidayah kepada kami. Wa man 'alaika bika. Dan apa yang Allah karuniakan kepada kami atas dirimu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, saya bukan apa-apa, saya bukan untuk menjelekkan perkumpulan majelismu ini. Saya itu kaget, kata Rasulullah. Kaget kenapa? Malaikat Jibril datang kepadaku lalu mengabarkan, innallaha yubahi bikumul malaika. Sesungguhnya Allah membangga-banggakan kalian yang lagi zikir berjamaah ini di depan para malaikat. Ternyata orang yang lagi berzikir berjamaah ketika itu dibanggakan oleh Allah di depan para malaikatnya. Oh, Bapak ini lagi berzikir. Zikirnya semangat betul, dia itu dibangga-banggakan, disebut namanya satu persatu di depan malaikat. Kalau bapak-bapak disebut Pak Jokowi depan menteri-menterinya, gimana? Bangga atau enggak, Pak? Bangga. Apalagi yang menyebut adalah Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Allah yang menyebut di depan siapa? Para malaikatnya.
disebutkan satu-satu. Oh, beliau ini membaca Yasin, membaca tahlil, membaca salawat, membaca puji-pujian. Disebut semua kebaikannya di depan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus jamaah ada yang nanya, Pak Ustaz, kalau ngerokoknya disebut juga itu enggak? Nah, kalau ngerokoknya kan disebut. Zikirnya aja Pak yang disebut, tenang. Zikirnya yang disebut, kebaikannya yang disebut di depan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang kita lakukan ini berdasarkan dengan dalil, bukan bid'ah ataupun apapun sana. Insyaallah Subhanahu wa ta'ala kita semua akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Terakhir kali udah agak serak. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang hadir, yang mendengarkan pada kesempatan kali ini. Jangan bosan-bosan untuk mendoakan saudara kita, karena kita juga akan membutuhkan suatu saat doa-doa dari saudara-saudara kita yang hidup. Karena umur itu tidak ada yang tahu. Bisa bapak-bapak duluan yang meninggal atau saya yang terakhir. Bisa kayak gitu Pak. Bisa nggak Pak? Atau dibalik Pak ya? Bisa saya terakhir, bapak-bapak duluan. Yang penting bisa kayak gitu. Karena meninggal itu adalah nomor cabut, bukan nomor urut. Jika Pak meninggal itu nomor cabut, Allah pengen cabut yang kecil, mati yang kecil. Meninggal itu nomor cabut, Allah pengen cabut yang besar, yang udah sepuh, udah rambutnya kuning, enggak kuning, putih, mati yang putih. Karena meninggal itu nomor cabut, bukan nomor urut. Kalau nomor urut enak. Saya yang paling khawatir, Andi Maulana A, aduh, itu pertama itu. Yang Z, dia terakhir dia. Misalkan ada yang namanya Z, Zaid, udah terakhir, dia sendiri nguburin dia sendiri. Tapi kan bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Dimana Allah pengen cabut, dia yang meninggal. Ketika meninggal dunia, dimasukkan ke dalam liang lahat. Itu bapak-bapak mayit itu tahu kalau dirinya siapa yang memandikan, siapa yang mensolati, siapa yang memasukkannya ke liang lahat, itu tahu Pak. Oh, kakak saya yang memandikan saya, adik saya yang memandikan saya, tahu dia. Makanya hati-hati. Ini kesempatan biasanya. Dia meninggal dunia, kesempatan. Sendalnya dimaling, nah, kainnya diambil. Bukan di sini, bukan di Tegal Arau, di sana jauh tempat saya. Kalau di sini insya Allah sama. Setelah di sana akan ditanyai oleh malaikat. Kalau dia mempunyai amalan-amalan yang baik ketika di dunia, maka amalan-amalan itu ihtawshat a'maluhu salihah. Amalan-amalan itu akan berkelumur, mendekatinya, merapat ketika dalam kubur itu. Datang. Bentuk amalannya itu seperti manusia bercahaya putih, berjubah putih, ganteng. Ditanya, "Kamu siapa?" "Saya adalah sholatmu ketika engkau di dunia, melaksanakan sholat 5 waktu. Maka saya datang ke sini untuk menemanimu Bapak." Datang lagi nanti, putih, ganteng, indah, bercahaya. Ditanya, "Siapa kamu?" "Saya adalah umrohmu ketika engkau pernah melaksanakan umroh haji, maka saya menemanimu di alam kubur ini." Datang lagi tuh, putih, ganteng, Masya Allah. "Siapa kamu?" "Saya adalah puasa Ramadanmu. Kamu telah melaksanakan 30 hari puasa Ramadan, maka saya datang untuk menemanimu dalam kubur." Siapa itu? Amalan-amalan kita menemani kiamat ketika kita dalam kubur. Ada lagi yang terakhir, datang dia jelek, compang-camping, buruk rupa. Ditanya, "Kamu kok begini? Kamu kok jelek begini? Siapa kamu?" "Saya adalah sedekahmu, infakmu." "Kenapa jelek?" 5.000 Pak, 5.000. 5.000 mau ganteng, bercahaya. 5.000. Apalagi 1.000, ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Mau indah, yang menemani kita itu bentuknya bercahaya putih, nggak compang-camping, jangan 5.000 dong. 1 juta, oh baru dia tuh, Masya Allah dia. Dan itu bukan hanya menemani, dan dia juga akan menolak daripada malaikat azab. Malaikat azab datang ke perut untuk mengazab. Kata puasa, jangan azab dia. Kenapa? Dia perutnya selalu berpuasa. Ditangkis malaikat azab. Datang dari kaki.
Salat membantah dia, jangan azab dia dari kaki. Kenapa? Kakinya selalu melangkahkan ke masjid, maka jangan azab dia. Datang dia dari mulut untuk mengazab, jangan azab dia. Dia selalu melantunkan ayat suci Al-Quran, selalu berzikir kepada Allah, mentah lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ada pahala, kita sholat nggak pernah, sedekah nggak pernah, puasa juga nggak pernah. Malaikat azab enak itu, dari kepala dipukul, dari pantat kena pukul, dari kaki kena pukul, benyok-benyok ke sana. Ini nyata ya Pak. Ini kadang-kadang lucu tapi harus mikir, karena ini bakal terjadi. Jadi kalau kita tidak punya amalan-amalan di dunia, maka siap-siap. Bapak Ibuku sekalian, ke WC aja takut kadang-kadang. Oh, nanti ada kuntilanak. Apalagi di kuburan, nggak ada siapapun, kita sendirian, gelap, basah, lembab. Kalau nggak ada amalan-amalan soleh, siap-siap aja sana. Malaikat mungkar nakir, kanan kiri jedes. Siap-siap itu Pak. Jadi Bapak Ibuku sekalian, mumpung kita masih di dunia, mari persiapkan amalan-amalan terbaik kita untuk menjemput ajal kita kelak. Siapa yang untuk beramal soleh? Siap. Masih kita itu diberi kesempatan, masih hidup, artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat, untuk membenahi diri kita untuk lebih baik lagi. Minta maaf apabila ada salah-salah kata Bapak Ibuku sekalian dari saya. Apabila ada yang menyakitkan hati Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ini datang dari Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami. Mungkin di sini banyak santri-santri yang mondok di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami. Beliau juga punya anak di Pondok Pesantren Jabal Al-Islami, uswatun hasanah, mukhlisin. Bapak Riki juga itu sampai ke Sudan sana anaknya, dan yang lainnya juga dari Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin memondokkan silahkan. Anak-anak kita itu harus kita beri tarbiyah yang paling baik, apalagi di akhir zaman ini membutuhkan tarbiyah yang paling baik. Sangat-sangat sulit untuk menjaga anak kita kalau di rumah, HP itu terutama. Maka kalau di pondokan dia nggak bakal megang HP, dia aman tentram, sholat, ibadah dan menuntut ilmu di sana. Akhirul kalam, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.